Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Said Abdillah. Di video ini saya akan menjelaskan penerapan konsep integral dalam fungsi biaya penerimaan surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, yang pertama fungsi biaya. Fungsi biaya itu kan terdiri dari fixed cost dan variable cost. Tuh, jadi atau biaya marginal MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DG sama dengan F aksen Q atau Q-nya ini jumlah barang yang akan diproduksi. MC ini biaya marginal atau bisa dibilang biaya tambahan ketika memproduksi, ada tambahan produksi suatu barang. Jadi konsep integral ini kan tuh anti turunan atau lawan dari turunan. Ketika diketahui turunannya, ketika diketahui marginal cost, integral ini integral ini mencari fungsi asal atau fungsi cost dari marginal cost dengan menggunakan proses integrasi. Jadi rumusnya C sama dengan integral dari MC dQ atau turunan terhadap Q ditambah sama K atau konstanta. Konstanta di sini di cost itu kan fixed cost atau biaya tetap. Lanjut ke contoh soal. Biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan MC atau marginal cost sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Yang pertama dimasukin ke rumusnya integral dari 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Jadi 3 pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus K atau plus konstanta. Dan untuk mencari biaya rata-rata itu hasil ketika ditemukan cost atau total cost atau biaya total per jumlah barang yang akan diproduksi. Jadinya C per Q itu Q kuadrat dari Q pangkat 3 min 3Q dari min 3Q kuadrat dan plus 4 dari 4Q dan plus K per Q dari K. Jadi ketika belum diketahui suatu fixed cost atau konstantanya itu bisa ditulis K per Q. Tapi jika diketahui kayak yang di bawah ini, jika biaya tetap tersebut 4 maka 4 per Q atau 4 per quantity atau jumlah barang yang akan diproduksi. Proses integrasi atau integral atau penerapan integral dalam fungsi biaya ini biasanya untuk ketika diketahui biaya marginal atau ketika menambah produksi, ketika diketahui biaya penambahan produksi itu bisa mencari total biayanya atau total costnya. Selanjutnya ke fungsi penerimaan atau revenue. Revenue itu kan harga barang dikali jumlah barang yang terjual, itu P atau price kali Q atau quantity. Jadi penerimaan marginal atau MR sama dengan R aksen sama dengan DR DQ sama dengan F aksen Q. Q di sini itu ya jumlah barang yang terjual gitu. Jadi marginal revenue itu maksudnya kan kayak tambahan pendapatan atau tambahan penerimaan ketika ada tambahan barang yang terjual gitu. Jadi integral di sini atau proses integrasi di sini itu ketika diketahui marginal revenue atau tambahan biaya ketika ada penerimaan tambahan, ketika diketahui marginal cost-nya itu bisa mencari total revenue-nya atau total penerimaan. Contoh soalnya, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika persamaan marginalnya sama dengan 16 min 4Q
Jadi penerimaan totalnya integral dari marginal cost dari 16 min 4Q ini diproses integrasi dari 16 jadi 16Q min 4Q jadi 2Q kuadrat. Nah, penerimaan rata-ratanya seperti yang cost tadi ya, di per Q. Jadi total total penerimaan dibagi jumlah barang yang terjual. Selanjutnya masuk ke surplus konsumen. Surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Jadi surplus konsumen itu maksudnya ketika harga yang ditetapkan. Jadi suatu konsumen misalnya suatu konsumen menyiapkan mampu membayar suatu produk itu dengan harga 10, tetapi harga pasarnya atau harga di keseimbangan pasarnya itu kurang dari 10 misal harga yang ditetapkan itu 5, jadi selisih antara kemampuan konsumen untuk membayar sama harga yang ditetapkan itulah yang disebut surplus konsumen. Jadi selisih antara harga yang mampu dibayar oleh konsumen dengan harga yang ditetapkan. Selanjutnya ke surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Jadi bedanya dengan surplus konsumen, surplus produsen itu ketika perusahaan sudah memproduksi suatu barang, jadi ada harga HPP produksi, ada HPP produksi, ada HPP penjualan. Itu kan ketika ingin dijual itu kan berarti menambah satu, misal HPP produksinya 2, HPP penjualnya 3, itu bisa misal menjual dengan harga 4 gitu. Itu kan sudah untung gitu, sudah lebih dari harga pulang pokok atau harga balik modal. Tetapi harga keseimbangan itu misal 6, jadi ketika HPP penjualannya 3, terus misal harga bisa untung di harga 4, tetapi harga pasarnya atau harga keseimbangan pasarnya itu di 6, jadi selisih dari harga pasar atau harga keseimbangan itu sama harga yang dijual dari produsen itu, itulah yang disebut dengan surplus produsen atau keuntungan yang dinikmati oleh produsen berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.